kalau teman-teman tanya, Pak, kalau Bapak bagaimana? Andrew akan belinya di area sini. Support target ada di sini, ya, tapi kita nggak pakai di sini, teman-teman. Maka kita akan pakai yang di sini. Ya, kita cari swing low kedua. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan menganalisa market, teman-teman. Jadi Andrew sudah buat judul dari video ini adalah cara menentukan titik entry ya di market gold setelah break high karena FOMC. Nah, jadi buat teman-teman perlu diketahui juga, Andrew pada saat merekam video ini adalah tanggal 22 November. Bisa saja nanti kita uploadnya beberapa hari kemudian karena proses editing atau proses upload dan lain-lain ya. Tadi malam baru saja ada berita FOMC yang kurang lebih kabarnya seperti ini. Jadi The Fed tidak akan menaikkan atau belum berencana menaikkan suku bunga dalam jangka waktu yang cukup lama. Ada kemungkinan juga bahwa Maret The Fed malah akan memotong suku bunga. Artinya apa? Ketika suku bunga dia tidak dinaikkan atau malah akan dipotong, itu otomatis akan melemahkan dari mata uang yang bersangkutan. Mata uang yang bersangkutan apa? Tentu mata uang yang bersangkutan adalah mata uang US dollar. Itulah kenapa ya tadi malam harga emas itu begitu meloncat ya atau melonjak ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita coba cek dulu ya momen-momen pada saat harga emasnya itu melonjak ya, teman-teman bisa lihat ini tanggal 21 sebentar ya. Nah, ini kan 20, nah 21. Nah, di area sini teman-teman ya, di area sini Anda akan tandain ya teman-teman ya, ini adalah efek dari FOMC. Nah, ini ya. Oh iya, ini teman-teman lihat ya, chartnya ini adalah chart dari emas atau SHUSD untuk time frame H4. Jadi nanti kalau kita lihat yang H1 tentunya lebih jelas lagi. Nah ini, tapi kita masih fokus di H4. Itulah kenapa Andrew menulis judul yaitu adalah cara menentukan titik entry gold setelah break high karena FOMC. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, kenapa kita bilang break high, karena high-nya itu pada saat tanggal 21 November itu sempat menyentuh angka 2007.47. Teman-teman bisa lihat ya di sini high-nya 2007.47. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana analisa kita untuk selanjutnya? Oke, jadi kita akan mulai menganalisa ya. Yang pertama kita akan cek dulu yaitu market strukturnya, teman-teman. Ya, struktur marketnya. Kita akan mulai dengan cara kita melihat di sini ada higher high atau kita singkat dengan HH ya, higher high. Lalu Andrew cari lagi, di sini ada lower low, teman-teman ya. Oke, di sini ada lower low. Nah, di sini ada lower low. Oke ya. Atau kita singkat dengan LL. Nah, ini ya, teman-teman ya, ini lower low. Lalu di sini ada lower high ya, LH. Oke, lower high. Lalu di sini dia buat lagi lower low. Nah, di sini dia buat lagi lower low. Oke. Lalu di sini dia buat ini lower high. Lower high itu artinya high-nya lebih rendah ya daripada high sebelumnya. Itu disebut dengan lower high. Lalu di sini ada yang disebut dengan lower low. Dan inilah yang sementara menjadi area support. Kita lihat supportnya di berapa, teman-teman bisa lihat di sini low-nya itu di 193149. Nah, ini ya. Oke, di sini ya ini adalah support, maka di sini kita kasih tanda. Nah, ini adalah support level ya, ini areanya teman-teman. Nah, ini masih ada ya, di sini dia masih ada membuat yang namanya adalah lower high. Oke, nah di sini ya lower high. Nah, setelah lower high harusnya kalau memang ini marketnya bearish ya, dia harusnya membuat lower low lagi. Tetapi disinilah mulai terjadi yang namanya adalah change of character. Jadi di sini
Ya, di sini ada satu kita sebut ini resisten. Ini resistennya itu adalah weak resistant atau minor resistant. Nah, di sini dia membuat satu high yaitu di 194917. Jadi kita lihat, ini kita pasin dulu ya. Nah, 17 ya. Nah, di sini kan dia break kan, harusnya kan dia membuat ya lower low, tapi di sini tidak. Dia membuat yang namanya adalah higher low. Nah, lalu di sini ada change of character. Nah, ini ada COC ya, COC, change of character. Jadi kalau muncul seperti ini, di mana dia sudah mulai berubah ya, change of character, disinilah tanda-tanda yang tadinya marketnya bearish menjadi bullish. Nah, kita bisa tandain areanya di sini, teman-teman. Nah, sebentar ya. Nah, di sini dia sudah mulai berubah. Kita gambar. Nah, ini kalau ini yang area warna, nanti warnanya kita rubah ya. Ini area warna merah ya, ini area bearish. Nah, kita ganti warnanya ya supaya teman-teman paham. Nah, ini adalah area bearish, teman-teman. Lalu kita masih lanjut dulu. Di sini dia terakhir membuat higher low ya, di sini kan lower high. Setelah itu apa? Dia membuat lagi yang namanya adalah higher high. Artinya high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, lalu di sini dia buat lagi yang namanya adalah higher low. Ya, itu adalah tanda-tanda bahwa market yang tadinya bearish, ya, yang kotak warna merah itu bearish, sudah berubah menjadi bullish, teman-teman. Oke. Lalu dia buat di sini lagi adalah higher high. Ya. Nah, lalu di sini dia buat lagi disebut dengan higher low. Nah, lalu disinilah titik di mana ini adalah higher high dan ini menjadi sebuah resisten. Nah, resisten ini baru saja jadi ini, ya, baru saja terbentuk. Tadi itu sudah bilang di 2000 sebentar ya, kita lihat high-nya, teman-teman lihat ya, di 2007-47. Nah, area sini. Ya, jadi ini yang disebut dengan resistance level. Nah, sekarang marketnya udah mulai retracement, dia sudah retracement, maka di sini ada dua candlestick bearish yang warna merah, habisnya dia mulai bullish lagi ke atas. Nah, lalu di sini dia sempat bikin itu adalah higher low ya. Nah, ini higher low. Nah, ini higher low ya. Di sini juga ada higher low. Nah, sekarang pertanyaannya marketnya mau kemana? Nah, begitu ya. Nah, sekarang Endo akan tandain dulu. Kita akan tandain dari sini ya, mulai dari sini sudah mulai berubah. Jadi trennya itu bukan lagi bearish, tapi sudah mencoba untuk menjadi bullish. Makanya kita ganti warna ini menjadi warna hijau. Ya, teman-teman bisa membedakan mana market yang bearish, itu yang di kotak merah, lalu ini market yang bullish. Nah, sekarang kita hapus dulu ya, warna ini agak sedikit membingungkan. Ini juga kita hapus lah ya, kalau nanti kecampur kebanyakan garis pusing. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ketemu dengan market struktur seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Pertama, teman-teman satu sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa marketnya yang tadinya bearish sudah menjadi bullish. Itu kesimpulan satu. Kedua, marketnya sekarang trennya adalah bullish. Dan baru saja dia membuat satu high baru. High terakhir yang ditembus yang ini. Ini disebut dengan BOS atau break of structure. Oke, di sini ada BOS. Oke. Ya, jelas ya. Lalu imbalance. Nah, di sini ada yang namanya imbalance. Ya, ketidakseimbangan. Akibatnya apa? Ya, diakibatkan oleh tadi Endo sudah bilang itu karena news atau berita atau pengaruh dari FOMC. Kita akan masuk ya ke time frame H1 supaya teman-teman bisa lebih detail. Kita masuk ke H1. Tap. Nah, ini adalah H1. Nah, teman-teman, kalau H1 ya, teman-teman bisa mendapatkan gambar atau chart atau visual yang lebih detail. Cuma sebelumnya kita balik ke H4 untuk membuat satu Fibonacci retracement dulu. Kita mau cari di mana sih peluang-peluang terjadinya ada retracement. Nah, ini ya Fibonacci-nya. Jadi kita tarik dari lower low atau support level ke resistance level atau swing low ke swing high. Itu adalah cara untuk mencari retracement. Lalu apabila kita mau cari sebuah rebound, ya teman-teman tinggal balik aja. Teman-teman tinggal tarik garis Fibonacci dari resistance atau swing high ke support atau swing low. Tapi kali ini karena marketnya bullish, kita tariknya dari
swing low ya atau support level ke swing high atau resistance level, maka ketemulah market seperti ini. Oke, ini adalah H1. Nah, pertanyaannya adalah di mana kemungkinan-kemungkinan, berarti kan kita sekarang sudah tahu bahwa kita hanya boleh posisi beli. Kalau kita mau beli, berarti artinya sekali lagi adalah kita hanya boleh beli pada saat harganya tergolong murah. Harga murah di mana sih? Nah, untuk menentukan itu ya, kita harus mencari di mana terjadinya imbalance. Imbalance di mana? Nah, di sini sudah terbentuk yang ada warna hijau, bulat-bulat hijau ini disebut dengan imbalance atau ketidakseimbangan antara buyer dengan seller. Lalu di mana ada jejak institusi masuk posisi buyer itu menang pada saat kapan? Nah, teman-teman lihat, maka kita akan tandakan ini disebut dengan order block. Nah, teman-teman lihat ya, di sini adalah disebut dengan order block. Order block diambil itu dari candlestick bearish terakhir sebelum terjadinya imbalance atau ketidakseimbangan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan order block seperti ini ya, kita zoom. Nah, maka order block inilah yang disebut dengan demand. Nah, ini adalah area demand. Artinya ketika harga masuk ke area sini akan sangat berpotensi dia mengulangi kejadian yang sebelumnya di mana terjadi imbalance. Jadi untuk demand pertama, Andrew bisa jawab ini adalah area yang sangat-sangat ideal apabila teman-teman ingin melakukan pembelian secara agresif. Kenapa secara agresif? Karena ini adalah demand yang paling dekat. Skenario ini apabila nanti harga masuk ke area demand ini, lalu dia naik lagi, teman-teman boleh langsung beli. Karena di sini juga kebetulan ada area 23,6%. Kalau teman-teman tidak agresif dan teman-teman mau sabar, area yang paling bagus atau area yang paling mantap sekali lah ya, hampir nggak mungkin rugi, teman-teman ambil di area sini teman-teman. Nah, di sini juga ada ya, di sini juga ada area demand ya, kita sebut dengan order block. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat area ini juga termasuk valid. Kenapa? Di sini ada Fibonacci yang 50. Cuma kan teman-teman nanti bisa bilang, Pak ini masih luas sekali areanya. Makanya kita bisa menggantinya area ke M30. Kita lihat M30, pap. Nah, oke. Kita zoom out, maka kita bisa mendapatkan area yang lebih sempit. Ya, di sini teman-teman. Nah, kita lihat ya. Ingat ya, cara untuk menentukan order block atau menentukan demand, kita lihat candlestick bearish terakhir sebelum terjadinya imbalance. Nah, di sini kebetulan di sini juga ada yang namanya adalah Fibonacci 50. Jadi, kalau menurut Andrew ini adalah area yang paling ideal sekali apabila teman-teman mau beli. Tetapi sekali lagi, apakah harga sekarang dia bisa ke area sini atau dia nanti ke area sini habis itu naik lagi? Nah, itu nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau menurut Andrew, kalau teman-teman tanya, Pak, kalau Bapak bagaimana? Andrew akan belinya di area sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau beli di area sini, harganya berapa? Ada dua opsi. Teman-teman boleh tunggu harganya dari 2002 sekarang harga running, dia masuk ke area sini, itu ada di sekitar 1969 atau 1965, tunggu area situ dengan sabar, dengan cara manual, atau teman-teman boleh saja pasang yang namanya buy limit. Buy limitnya berapa? Kita lihat ya, area low-nya ya itu 6546. Coba kita lihat di sini. Ya, kita lihat low-nya itu 6521. Jadi kita akan pasang di 6521. Itu adalah low dari area demand ini. Nah, jadi kalau Andrew akan pasang area buy limit di sini. Ya, buy limit ya, harganya di 1965.21. Nah, ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman pasang di sini. Ya, resikonya adalah kalau dia nanti ke dimensi ini tiba-tiba naik lagi, ya sudah, resikonya kita nggak dapat harga. Nggak apa-apa. Tapi kan at least kita nggak loss. Kita nggak ada ruginya. Memang kita berharap dia turun dulu sampai ke area 1965, baru nanti dia naik lagi. Ini adalah area yang paling bagus. Ini area yang paling bagus. Kalau memang ada harga ini, ya teman-teman boleh ya menggunakan lot yang lumayan besar. Karena itu sangat yakin area ini adalah area yang paling bagus. Kalau kita buy di sini, pertanyaannya adalah di mana stop loss-nya, teman-teman?
Nah, kita akan zoom out dari sini, kita lihat. Nah, support terdekat ada di sini ya, tapi kita nggak pakai di sini teman-teman, maka kita akan pakai yang di sini. Ya, kita cari swing low kedua. Kita lihat harganya itu low-nya di 195624. Ya, 1956.24. Nah, kita akan ganti ini sebagai stop loss. Jadi stop loss-nya di sini teman-teman ya. Jadi tetap ada pembatasan risiko yang kita harus perhitungkan. Kalau memang nanti kita sudah buy limit, atau bisa pasang juga sekarang buy limitnya di sini, stop lossnya di sini. Kalau memang kita buy limitnya kena, ya sudah, kita sudah batasi kerugian dan kita harus terima. Kalau memang analisa ini salah, kita stop loss di 1956.24. Tetapi kalau benar, kita mau exit di mana? Kita lihat resisten terdekat, ya kita zoom lagi. Resisten terdekat itu ada di area sini. Jangan di sini, ini kejauhan. Ini saja di area sini. Ini yang ditandain ya. Nah, kita ambil di area sini, teman-teman. Nah, ini ya. Sekarang pertanyaannya, di mana area atau titik take profit paling bagus? 1, 2, sebentar ya. Oke, di sini. Ya, jadi kita lihat di sini ada beberapa kali lah, atau ada tumpukan resisten yang sudah terbentuk. Di sini ada harga close-nya itu 194248. Oke. Jadi ini Endro akan ambil sebagai area take profit 1992.48 tadi ya. Nanti Endro ulang ya. Take profit atau target kita ya, TP ya, target profit ya, itu 1992.48. Coba kita cek ulang sebentar ya. Close-nya iya betul 1992.48. Sekarang kita akan balik lagi ke time frame yang, atau kita zoom out saja supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Ini adalah hasilnya analisa kita untuk market gold setelah FOMC kemarin dan dia setelah break high. Endo simpulkan, kita menunggu saja turun dulu, pullback dulu ke area demand, tapi bukan demand yang ini ya, karena area demand ini adalah area demand ini termasuk area demand ya, tetapi menurut Endo terlalu agresif, maka Endo memilih untuk di area demand yang kedua, yaitu harganya itu kita pasang buy limit 1965.21 dengan resiko di swing low kedua yaitu stop loss 1956.24, dan juga take profitnya kita juga tidak perlu muluk-muluk sampai angka 2007 lagi, nggak perlu, karena itu adalah area tertinggi setelah FOMC kemarin. Jadi cukup saja, karena memang harga yang dapat teman-teman cukup target profit itu di 1992.48. Itu pun risk rewardnya sudah 1:2, sudah sangat ideal sekali. Nah, jadi itu teman-teman yang Andrew mau sampaikan. Tentunya ilmu ini akan sangat-sangat berguna buat pemula ataupun buat teman-teman yang sedang mencari ide untuk bisa mengambil posisi setelah harga emas kemarin break high akibat FOMC. Sekaligus mudah-mudahan pada saat teman-teman nonton harganya sudah terbentuk dan teman-teman sudah lebih yakin. Istilahnya kita membuat video sebelum harganya terjadi, nanti setelah harga terjadi teman-teman sudah nonton dan teman-teman bisa validasi dalam MetaTrader kalian. Ya, pastikan teman-teman tonton video ini berulang-ulang supaya teman-teman bisa lebih paham. Tetapi apabila teman-teman sudah nonton berulang-ulang masih kurang jelas, masih kurang ngerti, silakan taruh pertanyaan kalian atau kebingungan kalian atau apapun di kolom komentar, karena Endo sangat senang membaca komentar dari teman-teman dan Endo selalu replay pertanyaan-pertanyaan kalian satu persatu secara pribadi dan Endo selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih private, silakan kirim ke Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Nanti kita akan jawab dengan private juga. Jadi karena ini adalah materi yang sangat bermanfaat, kiranya teman-teman bisa ya membagikan materi ini kepada teman, kepada kerabat, kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dari apa yang kalian nonton dalam video ini. Buat teman-teman yang mau belajar metode ini, teman-teman bisa belajar secara langsung dengan Andrew, karena Andrew punya program yang namanya adalah Profit Center, yaitu program belajar secara langsung selama 3 sesi. Satu sesi adalah 3 jam, jadi total itu 9 jam. Andrew akan ajarkan pertama bagaimana cara mencari tren, kedua bagaimana cara mencari jejak dari institusi ketika mereka entry,
sehingga kita bisa melacak jejaknya. Ketiga, bagaimana cara memvalidasi, bagaimana kita menentukan stop loss, menentukan take profit, memvalidasi apakah ini benar posisi yang kita sangat ideal, posisi yang kuat, kita bisa berikan analisa itu. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya, ya, dan juga live streaming lainnya. Salam profit.